kita adalah perjalanan yang mubah. Silaturahmi, jual beli, apalagi Pak, jemput anak pulang dari mana, misalkan Pak dari Jepang, ya, jemput nganter kaji atau jemput orang umroh, itu mubah. Tapi kalau ke sana dangdutan, gaplean, judi, nggak boleh ngambil rukhsah. Jadi pahami Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kemudian kalau tadi kan ada syaratnya Pak, wa syartus safari an yakuna mubahan tawilan, harus safar yang mubah. Kemudian apa? Yang tawil, yang panjang. Ukuran tawilnya berapa? Ukuran kilometernya berapa? Ukuran kilometernya adalah 82 kilometer. Kalau 82 meter dekat ya Pak ya. Yang ngono jamak terus ya, alhamdulillah. Ya. Itu 82 kilometer. 82 kilometer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat Ibu Bapak? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, hingga pada akhirnya kita seorang hamba, hingga pada akhirnya kita hamba yang penuh kelalaian ini masih Allah izinkan, masih Allah ridhoi untuk hadir, untuk duduk kembali di majelis ilmu ini, yang semoga majelis ilmu ini senantiasa Allah ridhoi dan Allah berkahi. Kedua kalinya salawat beriringkan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hingga detik ini, hingga hari ini, saudara-saudara kita yang ada di Palestina masih Allah uji, masih Allah uji keimanannya hingga hari ini, yang subhanallah kita mengetahui bersama Bapak Ibu sekalian. Yang terbaru adalah sudah total hari ini rumah sakit Indonesia betul-betul sudah dihabisi, ya, sudah terkena rudalnya Zionis Israel laknatullah alaih. Jadi memang betul-betul sudah habis, ya. Bahkan tadi saya ngelihat sampai kepala rumah sakitnya ya Pak ya, Bu. Sampai kepala rumah sakitnya bilang, ya demi Allah kami akan mengadukan pemimpin-pemimpin Arab dan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan kepada kita dari pemimpin rumah sakit Asy-Syifa, rumah sakit yang dibangun oleh masyarakat Indonesia. Kata beliau mengatakan, demi Allah kami akan melaporkan, kami akan mengadukan kalian pemimpin-pemimpin Arab, dan kami akan mengadukan, melaporkan kalian wahai kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hari ini bisa apa kita, Pak? Bahkan ini subhanallah, hari ini betul-betul kaum muslimin
terkhusus Indonesia hari ini pun, bahkan insyaallah besok hari Ahad atau apa ya, itu ada penggabungan dua ormas besar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Purwokerto untuk duduk bareng ya menyuarakan aksi damai Palestina. Karena kita punya alasan apa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka mau mengadukan keluh kesah mereka kepada Allah, mereka mengadukan bahwasanya saudara-saudara mereka tidak bisa ngapa-ngapain, ya hak mereka, Pak Bu. Ya, hari ini apa yang bisa kita lakukan? Saya teringat Bapak Ibu sekalian dengan dalam sebuah syair ya, disebutkan walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina 'ala tamam. Tidaklah aku melihat suatu aib yang ada di dalam diri manusia, kanaksil qadirina 'ala tamam. Seperti apa? Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu tapi dia enggan untuk melakukannya. Apa yang hari ini bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Kalau yang bisa kita lakukan adalah mengangkat tangan, yuk angkat tangan kita. Kalau kita hanya bisa melakukan untuk menyedekahkan uang kita, yuk sisihkan uang kita. Kalau kita hanya bisa memasang status di media sosial kita, ayo sisihkan waktu. Walam ara fi uyubin nasi aiban kalaksil qadirina 'ala tamam. Tidaklah aku pernah melihat suatu aib. Aib di mana seseorang yang di mana mampu melakukan sesuatu tapi dia enggan untuk melakukannya. Hari ini kita bisa apa-apa, Bu? Kalau kita bisanya hanya mengangkat tangan, yuk angkat tangan kita. Untuk para imam, para takmir, ayo suarakan kunut nazilah. Ini kalau kemarin Bapak Ibu sekalian di Masjid As-Siddiq itu kunut nazilahnya baru subuh. Ini mulai besok kunut nazilahnya 5 waktu. Untuk para agniya, orang-orang kaya, kalau seandainya memiliki harta yang lebih, yuk sisihkan hartanya. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, Pak Bu? Mari lakukan. Karena ini menjadi aib yang sangat besar, bahkan menjadi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan, fulanah binti fulanah, dulu ketika saudaranya dihabisi oleh musuh-musuh Allah, mereka hanya diam. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo Pak Bu, ya. Palestina belum selesai. Palestina masih menderita, belum selesai. Perlu kita bantu, perlu kita memberikan rasa empati ini karena kita tidak memiliki kemampuan apapun. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ini Pak Bu ya pesan yang kami sampaikan, jadi nanti tolong sampaikan kepada Bapak Ibu, kemudian orang-orang yang Bapak Ibu kasihi ya, bahwa urusan Palestina ini belum selesai. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memulai lagi di dalam pembahasan babu mashul khuffain Bapak Ibu sekalian, yaitu bab berkenaan mengusap khuf. Ya, khuf sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, khuf itu adalah apa? Libasun firrijli. Jadi pakaian untuk kaki. Ya, pakaian untuk kaki, ya. Yasturu jami'al qadami ma'al ka'bain. Jadi namanya khuf Bapak Ibu sekalian itu pakaian untuk kaki. Yang apa? Yang menutupi seluruh kaki kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sampai mana? Sampai Ka'ab. Terus niki asmine Ka'ab, Pak Bu. Nah, niki napa ento-ento nggih? Ento-ento napa niku? Hah? Mata kaki, nggih. Mata kaki nek mriki asline napa nek ujung mriki, Pak Bu? Nek sing paling mburi niku napa asmine? Tungkak nggih. Bahasa Jawa ini nggih pancen tungkak asli niku. Napa? Tumit bahasa Indonesia nggih. Nek tungkak katose kasar sangat niku. Ini sampai saya ketutup semua nggih Pak Bu nggih. Ya, muttakhadhan min jildin aw ghairihi. Jadi asmine napa? Khuf niku kadang-kadang didamel saking kulit atau dibuat dari selain kulit. Nggih. Tapi sanes kaos kaki nggih, sanes kaos kaki. Yang penting muttakhadhun min jildin aw
ghairihi. Namanya khuf itu dibuat dari kulit atau dari selain kulit. Nah, nanti akan kita kasih tahu syarat-syaratnya Pak Bu sekalian. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian ketahui bersama bahwasanya walubsul khuffaini min sunani tsabitah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemakaian khuf itu termasuk sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sunnah, Bu. Ya makanya kemarin sudah kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, minimal kalau kita tahu sunnah seumur hidup sekali lah ya. Sekali dilakukan sekali dalam seumur hidup itu ya, nggak apa-apa sekali-kali ngono ditakai Gusti Allah, aku pernah ya Allah dulu pakai yang namanya khuf itu ya. Kenapa? Karena sesuatu yang sunnah Bapak Ibu sekalian ya, kita kan orang mukallaf Bu ya, mukallaf nama dereng balik nih, anda sing dereng balik sedaya nggih, langsung balik sedaya lah. Kalau memang sudah balik, kita itu kan disebut dengan yang namanya mukallaf Bu. Mukallaf itu orang yang mendapatkan beban. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, beban itu kan ada yang namanya wajib, nggih. Ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah, ada yang namanya makruh, ada yang namanya haram. Nonton boleh Bu nggih? Bener apa salah niki? Bener nggih lah. Bener pokoknya lah. Itu bener pokoknya. Nggih. Jadi yang pertama ini tanggung jawab Pak Bu ya. Kenapa tadi kita sampaikan pokoknya minimal seorang muslim dan muslimah, mukmin mukminah itu minimal kalau tahu sunnah minimal dikerjakan sekali dalam seumur hidup. Tadi yang pertama ada yang namanya wajib Pak Bu. Wajib. 2 sunnah. 3 haram. Kawan mubah. Tangsal makruh. Nggih. Paling seneng sing pundi Pak hukumnya niki? Niki lumayan abot iki. Sing paling penak ini. Betul sing penak mubah. Ya, oke Bapak Ibu sekalian. Kalau wajib kan kata para ulama, ma talaba syari'u fi'lahu talaban jazimah. Asmine wajib niku adalah apa saja yang diminta oleh syariat, yaitu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan permintaan tersebut harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Adapun buah dari wajib itu sendiri kan apa? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Oke, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tadi berkenaan dengan sunnah. Sebagaimana kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, yang namanya sunnah minimal dilakukan sekali dalam seumur hidup. Kenapa? Walaupun sunnah itu kalau dikerjakan Pak Bu? Mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan apa? Kan seperti itu Pak Bu ya konsekuensinya. Cuman Bapak Ibu sekalian, yang mengatakan hukum sunnah itu sinten sih? Manusia atau Allah? Manusia. Berarti kan masih ada kemungkinan wajib. Gitu ya. Ada kemungkinan wajib karena tidak ada yang tahu. Mungkin ada di mazhab yang lain mengatakan, "Oh, ini hukumnya wajib nih." Ya kan gitu. Tapi kan yang menentukan benar dan tidaknya kan Allah. Lah minimal kita sebagai seorang muslim, minimal kalau kita mengetahui sunnah, minimal dilakukan sekali dalam seumur hidup. Ya, minimal sekali. Kenapa? Karena kalimat sunnah Ibu Bapak sekalian, walaupun secara pengertian itu adalah kalau melaksanakan mendapatkan pahala, meninggalkan tidak mendapatkan apa-apa, itu kan bentuk kehati-hatian dari para ulama. Kalau kita sebagai muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, mau lebih berhati-hati, kerjakan. Kali saja yang benar di hadapan Allah itu wajib aslinya. Gitu. Kali saja yang menurut kita sunnah ternyata di hadapan Allah itu wajib. Makanya minimal kita kerjakan sekali. Ya, bisa dipahami Bapak Bu ya kenapa di sini kita diharuskan untuk mengerjakan sunnah walaupun sekali dalam seumur hidup. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu sekalian di dalam mazhab Syafi'i hukum umroh itu wajib. Hukum umroh itu wajib. Minimal dikerjakan ya sekali dalam seumur hidup.
Karena tadi bentuk hati-hatian. Bisa jadi di hadapan manusia mungkin hukumnya sunnah, tapi kalau di hadapan Allah, wah hukum jadi wajib. Makanya bentuk kehati-hatian seorang mukmin dan mukminah, bentuk kehati-hatian muslim dan muslimah, bentuk kehati-hatiannya bagaimana? Kita hukumi wajib sajalah. Kenapa? Ada rasa kehati-hatian. Nanti ketika menghadap Allah, kowe tahu umrah kurung. Allah wong sunnah masa dilakok. Oh, enggak menurut saya gitu kan. Kalau menurut saya itu wajib. Oh, berarti tidak. Kita mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Makanya sebagai manusia, sebagai hamba, bentuk kehati-hatian kita ya ketika kita mengetahui ada kalimat sunnah minimal dalam dilakukan sekali dalam seumur hidup, minimal sekali. Misalkan umur kita 60 tahun, tahu ada yang namanya sunnah khuf, ya minimal sekalilah yang melaksanakan sunnah tersebut. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata al-musannif rahimahullahu taala ya wa qala sayyiduna al-Hasan al-Basri, telah berkata tuan kami Al-Hasan Al-Basri, haddatsani sab'una sahabiyan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi. Jadi kalau ditanya khuf sunnah Ustaz, iya toh sunnah. Sunnahnya dari mana? Loh, Nabi pernah melakukan itu. Hadisnya mana? Tadi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi. Kanjeng Nabi niku napa? Ngusap kedua khufnya. Wa huwa rukhsatun fil wudu'i la fil ghusli. Bapak Ibu sekalian, membasuh khuf niku termasuk rukhsah di dalam wudu, bukan rukhsah di dalam mandi. Kalau orang mendapat hadas akbar, hadas yang besar, maka tidak boleh mengambil rukhsah khuf. Tapi kalau seandainya dia kok hadas kecil, ya boleh mengambil apa? Rukhsah khuf, mengambil keringanan. Keringanan apa? Dengan tidak membasuh kedua kaki, karena kedua kakinya dipasangi apa Pak Bu sekalian? Khuf. Ya, nanti yang dibasuh bukan kakinya tapi khufnya. Konten Bapak Ibu sekalian bisa dipahami? Insyaallah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muncul permasalahan. Ya, muncullah permasalahan. Mas'alatun. Dirasa musannif kados niku. Ayyuhuma afdal? Al-mashu 'alal khuffaini am ghuslur rijlaini? Ya. Kemudian muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Ya, mengambil keringanan dengan membasuh khuf atau mengusap khuf kita atau membasuh kedua kaki. Ya. Maka jawaban yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya, kata musannif rahimahullahu taala, al afdalu ghuslur rijlaini li'annahul aslu. Kata niku Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi yang paling utama, kalau ditanya paling utama mana, ngambil rukhsah menggunakan khuf atau membasuh kedua kaki, mana yang lebih utama? Dirasai musannif al afdalu ghuslur rijlaini li'annahul aslu. Yang lebih utama adalah dengan apa? Dengan membasuh kedua kaki. Kenapa? Karena membasuh kedua kaki itu adalah hukum asal. Kados Bapak Ibu sekalian, misalkan kados niki Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian melakukan safar misalkan saking Banjarnegara ke Surabaya. Mun angsal Jawa napa dereng? Angsal nggih, angsal kosor napa dereng? Angsal. Pertanyaannya, mana yang lebih utama? Ayyuhuma afdhal? Pundi sing lebih utama? Bapak jamak kemudian kosor apa tetap sholat seperti biasa? Oh, mana yang lebih utama? Kan bicara lebih utama Bu ya? Mana yang lebih utama? Qashar lah Bu. Ya, mana yang lebih utama? Kalau ditanya mana yang lebih utama, ya lebih utama itmam. Itmam niku napa?
ya tidak kosor, tidak jamak. Kalau mau bicara lebih utama. Tapi kalau ngambil rukhsah ya enggak apa-apa. Kayak gitu, Abu. Itulah agama. Gambil pilih. Ya. Saya pengen dapat pahalanya lebih, Ustaz. Ya mboten apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kalau kita bisa melakukan lebih, kenapa kita melakukannya kurang? Kan tadi gitu kan? Sebagaimana disebutkan tadi, walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina alat tamam. Tidak pernah aku melihat suatu aib, ya, aib yang dimana seseorang mampu melakukan sesuatu tapi dia enggan untuk melakukan sesuatu tersebut. Ya kalau kita mampu, kerjakan. Kalau memang tidak mampu, ya rasa kerjakan. Kan gambil pilih. Ya, dan Islam itu pilihannya banyak kok. Ya, Islam itu pilihannya banyak. Oh, kalau seandainya Ustaz saya jamak saja, ya enggak apa-apa. Sekalian kosor, ya enggak apa-apa. Lah Ustaz, mantan abot lah, tapi saya pengen mengamalkan sunnah Ustaz, saya tak lengkap saja sholatnya, enggak usah tak jamak, enggak usah tak kosor, ya enggak apa-apa. Ya, enggak masalah. Bapak Ibu sekalian jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau tadi muncul pertanyaan, mana yang lebih utama, membasuh khuf kita, ya, menggunakan khuf kemudian mengusap khuf kita, atau mencuci kedua kaki? Kata musannif napa tirose pengarang, al afdalu ghuslur rijlaini li'annahu al aslu. Nggih, yang lebih utama adalah membasuh kedua kaki. Kenapa? Karena memang kedua kaki ini membasuh kedua kaki ini memang hukum asal. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertanyaannya kan muncul lagi permasalahan selanjutnya, muddatul mashi. Sekarang masuk ke bahas selanjutnya, yaitu apa? Berapa waktunya? Gitu Pak Bu ya. Berapa waktunya? Apakah boleh seminggu? Gitu. Apakah boleh 10 hari? Apakah boleh 7 hari? Apakah sak bulan? Gitu ya. Ini ada namanya muddah. Muddah itu ukuran atau waktunya. Waktunya berapa hari? Lil mukim. Niki kangge tiang-tiang sing boten safar niki Pak Bu. Nggih, kangge tiang-tiang sing boten safar. Tirose musannif rahimahullahu taala, lil muqimi yaumun wa lailatun. Nggih, bagi orang yang mukim, dia tidak safar, maka ukurannya adalah 1 hari 1 malam. Berarti kalau pakai jam berapa jam Pak Bu? 24 jam. Nggih. Kemudian tirose musannif rahimahullahu taala walil musafiri, ya. Adapun bagi para musafir, ya, tirose napa? Salasatu ayyamin bilayaliha. 3 hari 3 malam. Itu bagi musafir. Ya. Wa syartus safari, tapi ada catatannya Pak Bu. Enggak seenaknya sendiri. Ya. Namanya orang safar itu tidak kemudian diperbolehkan sak gampangnya mengambil rukhsah, itu tidak. Syaratnya apa? Wa syartus safari an yakuna mubahan tawilan. Nah, terusnya kata sini. Syarat dari safar, safarnya harus safar yang mubah. Sanes safar maksiat. Misalkan pripun Pak Bu? Misalkan jenengan safar saking pundi? Saking Banjarnegara nggih. Tindak teng pundi? Surabaya misalkan. Boleh jamak Pak? Oke. Boleh kosor? Boleh. Batal puasanya? Boleh. Boleh menggunakan khuf? Boleh, ya. Pertanyaannya, tapi jenengan itu safar ke Surabaya buat minum khamr. Ya, kok memang apa mangkat yang Surabaya? Wis meh zina, naudzubillah min dzalik. Ya. Mengapa mangkat ning mana? Mau berangkat ke Surabaya, mau minum khamr, mau ngrungokke dangdutan. Ya. Boleh enggak ngambil rukhsah? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Nggih? Rukhsah niku mboten angsal digabungke kangge kalih maksiat. Nek jenengan tindak ngriko nggih maksiat nggih mboten angsal jenengan mundut rukhsah. Ya. Jangan pergi ke Surabaya, enggak apa-apa. Terus sholatnya gimana? Sholatnya tak jamak. Emangnya ke Surabaya mau ngapain? Mau dengerin dangdutan? Enggak boleh. Ngambil rukhsah. Ya. Jangan pergi ke Surabaya, iya. Saya mau batal puasanya. Kenapa batal puasanya? Oh, saya pergi ke Surabaya. Ke Surabaya mau ngapain? Dengerin dangdutan. Enggak boleh. Ya. Syaratnya apa? Termasuk tadi menggunakan
khuf, ya. Syarat bagi musafir, walil musafiri salasatu ayyamin bilayaliha. Syarat bagi musafir adalah apa? 3 hari 3 malam. Catatannya apa? Wa syartus safari an yakuna mubahan tawila. Ya, syarat bagi yang mau melakukan perjalanan, syarat kalau kita diperbolehkan mengambil rukhsah, yaitu perjalanan kita adalah perjalanan yang mubah. Silaturahmi, jual beli, apalagi Pak, jemput anak, pulang dari mana? Misalkan Pak, dari Jepang, ya, jemput nganter kaji atau jemput orang umroh, itu mubah. Tapi kalau ke sana dangdutan, gaplean, judi, nggak boleh ngambil rukhsah. Jadi pahami Bapak Ibu sekalian, masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kemudian kalau tadi kan ada syaratnya apa? Wa syartus safari an yakuna mubahan tawilan, harus safar yang mubah. Kemudian apa? Yang tawil, yang panjang. Ukuran tawilnya berapa? Ukuran kilometernya berapa? Ukuran kilometernya adalah 82 kilometer. Kalau 82 meter dekat ya Pak ya. Yang ngono jamak terus ya, alhamdulillah. Ya. Itu 82 kilometer. 82 kilometer. 82 kilometer. Oke, pertanyaannya, kalau 82 kilometer, ya, kan tadi berapa ukurannya Pak Bu? 82 kilometer. Pergi, pulang pergi apa cuman pergi saja? Pergi saja. Pulangnya nggak usah dihitung. Ya, pulangnya tidak dihitung. Tidak boleh kurang dari 82 kilometer. Kalau memang sudah 82 kilometer Bapak Ibu sekalian, maka diperbolehkan ya mengambil yang namanya rukhsah dengan catatan perjalanannya adalah perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang maksiat. Ya, kenapa tadi? Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Asmine rukhas niku mboten angsal nggih digabung kalih kemaksiatan. Ya, kan ndak boleh. Wah, ngopo kowe mangkat ning Surabaya? Meh dangdutan. Aku tak ngambil rukhsah lah, ndak boleh. Ya, termasuk apa? Kenapa kamu menggunakan khuf? Kan ini termasuk rukhsah 3 hari. Tapi ke sana melakukan apa? Di sana untuk dengarkan dangdutan, ndak boleh. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sudah, tadi udah Pak Bu ya, berkenaan dengan sunnahnya sudah kita sebutkan. Kemudian mana yang lebih utama sudah kita sebutkan. Kemudian ukurannya sudah kita sebutkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ibtidaul muddah, kapan dimulai perhitungannya? Nah, ini penting. Kapan dimulai perhitungannya? Kata musannif rahimahullahu taala, ibtidaul muddati min intihail hadasi. Wah, niku. Ibtidaul muddati min intihail hadasi. Ya, al-kain ba'dal lubsi. Tirose musannif rahimahullahu taala, ya, kapan mulai dihitungnya? Ya, dari apa? Ketika kita berhadas. Contohnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Oke. Contohnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian menggunakan khuf pada jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi. Ketika sudah masuk jam 6 pagi, maka tidak langsung kita hitung Bapak Ibu sekalian. Jam 6 pagi langsung kita hitung enggak? Ya, misalkan kita pakai khuf apa ya? Pakai khuf jam 6. Apakah jam 6 itu langsung kita hitung? Enggak. Enggak langsung kita hitung. Kapan mulai kita hitung? Ketika kita hadas. Kapan kita hadasnya? Kalau misalkan hadasnya kita jam 10, maka kita menghitung dari jam 10, Pak Bu. Bukan menghitungnya dari jam. Nah, jadi pahami Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ditanya, dari kapan kita menghitung ukuran waktunya itu? Ya, min intihail hadas. Dari apa? Selesainya kita berhadas. Jadi misalkan kita hadas, misalkan kita tidur Pak Bu ya, atau karena kita buang air kecil Bapak Ibu sekalian ya, buang air kecil, setelah itu apa? Disitulah baru dimulai perhitungan jamnya. Bagi orang yang mukim
Berapa hari tadi Bapak Ibu sekalian? 1 hari 1 malam. Bagi yang musafir berapa Pak Bu? 3 hari 3 malam. Catatannya apa tadi Pak Bu syaratnya? Tidak untuk kemaksiatan. Melakukan safarnya bukan untuk kemaksiatan. Dan ukuran perjalanannya berapa kilometer Pak Bu? 82 kilometer. Tidak boleh kurang, lebih baik. Nah gitu. Ya, Ustaz 80 meter. Nah itu. Kok itu 80? Ya. Bahkan beberapa ulama itu ya memberikan pendapat perjalanan kilometernya sampai 140 atau 150 km baru boleh jamak, baru boleh ini dan itu. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang kita masuk ke dalam syurutu jawazil mashi. Syarat-syarat diperbolehkannya mengusap khuf. Jadi tidak asal sembarangan kita boleh mengusap khuf Bapak Ibu sekalian. Ada syarat-syarat khusus yang dimana syarat-syarat ini menjadi syarat diperbolehkannya kita untuk apa? Mengusap khuf yang kita kenakan. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, lubsul khuffaini ala taharatin kamilatin. Syarat yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau memakai yang namanya khuf, syarat yang pertama adalah sebelum kita menggunakan khuf, kita harus apa? Sudah dalam keadaan suci. Suci apa? Taharatin kamilatin. Sucinya sempurna Pak Bu. Ya, contoh Bapak Ibu sekalian punya hadas kecil. Kalau hadas kecil itu kewajibannya apa Pak Bu? Wudu. Misalkan wudu, udah wudu, bismillah, wudu, udah basuh tangan, ketika basuh kaki, ya, kan baru basuh kaki yang kanan, ya, sudah selesai, jangan nggak boleh langsung pakai khuf. Ya, pastikan semua kaki kiri sudah kita basuh semua, setelah itu baru kita apa? Memakai khuf tersebut. Jadi pahami Bapak Ibu sekalian? Jadi apa? Harus ketika kita memakai khuf keadaannya dalam keadaan apa? Suci. Taharatin kamilatin. Ya, suci yang sempurna. Lah dari ini Pak Bu, dari permasalahan ini muncullah hukum permasalahan menggunakan imamah. Bapak Ibu sekalian ngertos imamah? Sorban Bapak Ibu sekalian. Ya, imamah niku sorban. Lah bagi beberapa ulama mengatakan hukum menggunakan sorban itu juga apa? Boleh, ya. Bahkan misalkan kalau seandainya kita mau menggunakan sorban, kemudian ketika hendak dilepas sorban tersebut, kita tidak mau lepas sorban tersebut, ya sudah, minimal ketika memakai sorban dalam keadaan suci, kemudian nanti kita tinggal basuh rambut-rambut yang kelihatan. Jadi tidak perlu sorbannya dicopot. Bahkan kita sendiri pun bisa Pak Bu ya. Peci ini garis dingin dulit bagian ini ya bisa. Ya, nek dapat wajibnya saja. Tapi kalau mau dapat sunnahnya ya lengkap Pak Bu ya. Itu kan kita bicara wajibnya, oke. Kalau wajibnya pakai satu tangan aja tadi gini, udah sah gitu. Ya nggak apa-apa, pecinya udah nggak usah dilepas juga boleh. Kalau ditanya boleh enggak Ustadz wudu masih pakai peci? Boleh. Ya boleh. Ustadz wudu masih pakai kerudung, boleh enggak Bu? Boleh, ya boleh. Yang penting dibasuh kepalanya. Ya, misalkan pakai kerudungnya ketutupan gini Pak Bu ya, sudah tangannya masukin, tek udah jadi. Ya, yang penting masih dalam keadaan apa? Lingkup ukuran kepala, jangan sampai lebih. Udah gitu saja, nanti tangan ibu masuk gitu, kemudian diusap-usap bagian dalamnya. Ya, itu boleh. Ustadz kalau wudu enggak pakai kerudung, kalau wudu pakai kerudung boleh enggak? Boleh. Ustadz wudu pakai peci boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Ya, makanya biasanya kita paling cuma gini kayak Pak ya, di sini kan terus gini kayak wing nah, gitu. Ya, yang penting minimal rambut satu helai ada yang basah, kemudian kulit kepala juga basah. Itu saja syaratnya. Ya, itu kalau mau bicara wajib. Tapi kalau mau bicara sunnah ya apa? Dibahas secara keseluruhan. Ya jenengan kantun milih. Beda milih angsal sing wajib dan sunnah nopo sing wajib dok. Gitu ya. Kalau yang wajib berarti pahalanya cuma wajib saja. Tapi kalau mengamalkan yang sunnah berarti pahalanya sunnah dan wajib. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Masih lama ya Pak Bu ya? Belum net, alhamdulillah.
Ya. Maka disebutkan ayyakuna labsahuma ba'da ghaslir rijlain. Terus musannif rahimahullahu taala, selayaknya orang yang mau mengenakan yang namanya khuf itu apa? Sudah selesai membasuh kedua kaki. Falau libsa ba'da ghasli ihdar rijlain ahadal khuffain lam yasihha al-mashu alaih. Kalau seandainya kita lagi wudu, baru selesai baru kaki kanan, kemudian langsung kita pasangi, padahal kaki kiri belum kita basuh, maka lam yasih al-mashu alaih, maka tidak boleh kita mengusap khuf kita. Kenapa? Karena tadi memakainya belum dalam keadaan suci yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, an yakuna qawiyaini. Terus musannif rahimahullahu taala, an yakuna qawiyaini, yaitu khufnya keduanya harus kuat Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh kalau seandainya kita menggunakan khuf Bapak Ibu sekalian, kemudian kita jalan di jalan-jalan biasa itu, kok sobek khuf kita, maka khuf tersebut tidak masuk dalam syarat dalam syarat khuf. Ya, yaitu keduanya harus khuf yang kuat, ya. Bihaitsu la yatakharraqa bimasyil muqim fi umuri ma'isyatihi wa masyil musafir fi hajatihi. Ya, katanya gini Pak Bu, kalau coba kita misalkan kita menggunakan khuf, keseharian kita menggunakan apa Bapak Ibu sekalian? Sendal Pak Bu, ya. Coba kita ganti. Enggak pakai sendal, pakai khuf. Kayak sendal apa enggak? Ya, kalau khuf kita kayak sendal, berarti boleh khufnya itu dibasuh. Tapi kalau khuf kita nggak kayak sendal, baru keluar injek batu, au, ya. Kalau sendal hari ini Pak Bu, injek batu sakit nggak? Nggak sakit, ya, karena ada sendal tadi. Ketika injek batu, sobek nggak sendal kita? Enggak, ya. Kalau ternyata khuf yang kita pakai, ternyata misalkan nanti nyentuh batu atau baru satu langkah di aspal kemudian sobek, ini nggak cocok, dan ini tidak boleh khuf yang seperti ini dipakai, apalagi khuf yang seperti ini kemudian diusap, diambil sebagai keringanan dalam berwudu, nggak boleh, ya. Jadi harus betul-betul an yakuna qawiyaini, keduanya harus kuat, khuf yang kanan dan khuf yang kiri keduanya harus sama-sama kuat. Ukuran kuatnya bagaimana Ustadz? Ya, la yatakharraqa bimasyil muqimi fi umurin ma'isyatihi. Jadi apa? Ya coba kita coba saja. Kalau orang-orang mukim pakai sendal, kita pakai khuf. Kalau khuf yang kita pakai kuatnya sama dengan sendal, berarti khuf itu layak disebut sebagai khuf, dan layak, ya, sebagai untuk cara kita untuk mengambil rukhsah gitu. Bapak Ibu sekalian, ini syarat yang kedua. Keduanya harus Bapak Ibu sekalian? Kuat. Tadi yang pertama harus dalam keadaan suci yang sempurna. Yang kedua, keduanya harus kuat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, an yakuna mani'aini linufuzil ma'ain. Khufnya Bapak Ibu sekalian, itu keduanya bisa menahan dari yang namanya kemasukan air. Ini, ya, makanya khuf itu bukan sepatu, khuf itu bukan kaos kaki. Kalau sepatu basah enggak kena air? Basah. Kemasukan enggak airnya masuk enggak ke dalam? Masuk. Kalau kaos kaki, lebih kaos kaki Bapak Ibu sekalian, ya, nembe kena gerimis wis teles kok, ya. Rasa kena gerimis, kena keringet saja kita di dalam aja sudah basah, ya. Adapun di sini syaratnya khufnya an yakuna mani'aini linufuzil ma'i, ya. Tidak boleh khuf ini Bapak Ibu sekalian, kemasukan air. Tapi ada catatannya Bapak Ibu sekalian, min ghairil kharzi, ya. Tapi kalau seandainya airnya itu masuk dari lubang-lubang khuf, itu ya, lubang-lubang khuf itu kan nanti ada kayak mirip kayak sepatu Bapak Ibu sekalian, tapi bukan kayak sepatu Bapak Ibu sekalian. Ada namanya lubang-lubang seperti itu, ya, lubang-lubang kecil. Kalau masuknya dari situ maka tidak masalah, ya. Tapi kalau masuknya dari bawah, ya, kita injek air di bawah kemudian airnya masuk, ya, ini makanya tidak boleh, ya.
Kemudian syarat yang keempat, Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, syarat yang keempat an yakuna tahiraini. Syarat yang keempat agar kita bisa mengambil rukhsah mengusap khuf yang kita miliki, yaitu apa? Kedua khuf yang kita miliki harus dalam keadaan suci. Ya, tidak boleh khuf yang kita miliki itu adalah khuf yang najis. Contoh misalkan, kok khufmu apik banget? Ya apik banget. Terbuat dari apa? Kulit babi dan kulit anjing. Tidak boleh. Ya kenapa? Karena kulit babi, kulit anjing tidak bisa dibersihkan. Ya selamanya dia dalam keadaan apa? Najis. Jadi apa? Keduanya harus apa? Keadaan suci. Fala yakfi an yamsaha ala khuffi najisin au mutanajjisin. Maka tidak boleh ya kita mengusap khuf yang khuf itu najis atau khufnya mutanajis. Kalau najis berarti memang kadar bahan khuf itu terbuat dari sesuatu yang najis. Kalau mutanajis itu khufnya aslinya terbuat dari bahan yang suci, hanya saja kecampur dengan sesuatu yang najis, maka namanya mutanajis. Contoh seperti apa? Pakaian kita atau tas kita, Bapak Ibu sekalian. Tas kita terbuat dari sesuatu yang suci. Ya, hukumnya apa? Suci. Tapi ketika sudah kecampur sesuatu yang najis, namanya jadi apa? Tas mutanajis. Ya, nanti kalau bersih lagi jadi suci lagi. Beda dengan kulit anjing dan babi, ya, atau yang berkenaan dengan anjing dan babi. Ya, mau selamanya dia senantiasa apa? Najis. Ya, ini makanya bahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, syarat yang kelima, an yakuna satiraini limahallil fardi minal jawanibi was sufli. Dirasai musannif rahimahullahu taala, syarat yang kelima Bapak Ibu sekalian, yaitu kedua khuf yang kita pakai itu apa? Menutupi mahal al-fard. Apa itu mahal fard? Yaitu ukuran di dalam wudu. Kalau ukuran dalam wudu kita gimana Pak Bu? Ujung dari ujung asobik itu bagian depan dari jari jemari kita sampai mana? Bagian belakang. Apa namanya tadi Pak? Tumit ya. Kemudian kalau samping sampai mana? Sampai untuk apa tadi Pak? Mata kaki. Ya itu. Jadi apa? Khuf yang kita pakai syaratnya harus apa? Harus menutupi ya kaki yang wajib ketika di dalam wudu. Ya, jadi mana? Kalau dari ke atas itu ukurannya sampai kedua mata kaki, bawah itu dari depan nutupi asobik kita, ya bagian jemari-jemari kita paling depan tertutup, yang paling belakang sampai tumit. Itu nutup semua. Jadi nggak boleh misalkan khuf ya jari jemarinya kelihatan, ini nggak boleh. Ya, menggunakan khuf kemudian apa dengkulnya kelihatan, nggak boleh. Ya, menggunakan khuf tapi apa? Kedua mata kakinya masih kelihatan, tidak boleh. Harus betul-betul khufnya itu menutupi sesuatu yang wajib. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ya syarat yang terakhir, an la yahsula lilabisihima hadatsun akbar. Ya, jangan sampai orang yang menggunakan khuf tadi dalam keadaan hadas akbar, atau dia mendapatkan hadas akbar. Karena kalau sudah mendapatkan hadas akbar, ya secara otomatis dia batal menggunakan khufnya. Kenapa? Karena harus dilepas khufnya untuk mandi. Ya, harus karena kenapa? Karena kalau di dalam sebagaimana kita ketahui bersama, namanya rukun mandi itu kenapa? Harus membasuh seluruh badan, termasuk kaki. Kaki kita tidak boleh tertutup Bapak Ibu sekalian. Kalau kaki kita tertutup, maka mandi kita tidak sah. Bagaimana caranya? Kita harus melepas. Dan bagi siapa saja yang menggunakan khuf, ternyata dia mendapatkan yang namanya hadas akbar, maka orang tersebut apa? Ya, menggunakan khufnya batal. Harus diulang lagi dari awal. Kenapa? Karena harus mencopot khuf tadi. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk kan? 2 menit lagi aja. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah besok kita masuk ke bagaimana cara menggunakan khuf, kemudian apa? Kemudian pembatal khuf. Setelah itu kita masuk ke tayamum.
Bapak Ibu sekalian jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo sebelum saya tutup, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Monggo Pak. Apakah bisa? Iya. Apakah bisa khuf itu diberlakukan untuk orang yang menggunakan gif? Kalau gifnya tidak menutupi kaki yang wajib, boleh. Tapi kalau gifnya itu nutupi, nah nggak bisa. Ya, nggak bisa dipakaikan bagi siapa? Orang yang menggunakan gif. Gimana? Oke, kalau cara bersucinya, jadi begini. Kalau seandainya ada bagian anggota tubuh kita, ya, yang ternyata tidak bisa kita basuh, Bapak Ibu sekalian, maka kita genapi dengan tayamum. Itu. Jadi setelah kita wudhu, kalau bisa kita wudhu dulu. Setelah wudhu kemudian kita tayamum. Ya, kita tayamum. Jadi jangan kemudian hanya cukup wudhu saja. Karena kenapa? Karena bagian ini tidak diusap. Gitu. Jadi setelah wudhu, ya, kemudian ini kan nggak bisa diusap, kita ngenempinya dengan tayamum. Ya, beberapa ulama mengatakan bahkan harus mengulangi sholatnya. Sholatnya orang yang seperti itu hanya sebatas apa? Sebatas hormat al-waqt, menghormati waktu sholat. Adapun sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya sah hanya saja apa? Hanya sebatas untuk menghormati waktu, bukan berarti kemudian dia bebas tanggung jawabnya, dia harus mengqadha lagi. Itu. Ya, kita akan ketemu di pembahasan tayamum. Iya, karena tidak semua orang yang nanti pakai gif ini ya berarti harus mengqadha sholatnya. Tapi memang ada beberapa orang yang menggunakan gif gitu ya. Kemudian atau bahkan hanya sebatas tancoplas dan lain sebagainya itu. Ya, itu juga ada yang nanti sholatnya perlu diulangi. Gitu. Insyaallah di pembahasan tayamum ya, biar episodenya ditunggu-tunggu. Itu. Jadi kalau dijawab semuanya akhirnya seorang ngaji nih. Ya, sate kenteni ilmu sih. Ojo amin, Pak. Oh, iya, Pak. Begitu, ada lagi enggak Bapak Ibu sekalian? Ada? Cukup ya? Kalau enggak ada, Allah alam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah